Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk merasa sempit dengan apa yang Allah turunkan kepada beliau. Di surat Al-A'raf ayat kedua Allah sampaikan, kitabun unzila ilaik fala yakun fi sadrika harajun min. Sebuah kitab yang sudah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, jangan ada rasa sempit, jangan ada merasa berat di dalam hatimu terhadap apa yang kami berikan. Maka seorang muslim tidak boleh merasa berat, merasa susah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Adapun kasusnya dia belum bisa menjalankannya, belum mampu menjalankannya, itu kasus lain. Tapi seseorang merasa berat dan bahkan sampai mengingkari syariat itu, ini yang tidak diperbolehkan. Maka ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala baru turun, 3 terakhir ayat surat Al-Baqarah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini terasa berat bagi para sahabat karena maknanya Allah akan menghisab, Allah akan menghitung seluruh amalan baik yang tampak maupun yang batin, sampai sekecil apapun Allah akan hisab, Allah azab siapa yang Allah kehendaki, Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu sangat berat bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atau Nabi sallallahu alaihi wasallam wajathu ala rukab, maka mereka mendatangi Nabi dan mereka tersungkur di atas lutut-lutut mereka. Apa mereka katakan? Ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Wahai Rasulullah, kami sudah dibebankan dengan amal-amal yang sebelumnya kami sanggup melaksanakannya. As-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Kami mampu salat, kami mampu puasa Ramadan, kami mampu jihad, kami mampu sedekah dan zakat. Amma hadhil ayah fala nutiquha. Adapun ayat yang barusan kami dengar, kami tidak mampu menjalankannya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama yaqulu ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian mau mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh 2 ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani? Apa yang mereka katakan ketika turun ayat? Qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami dengar ayat itu lalu kami durhakai. Kami dengar, kami ingkari ayat itu. Apakah kalian ingin mengucapkan seperti itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka katakanlah, kami dengar ya Allah dan kami taati. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb kami, dan kepadamu kami akan kembali. Falamma aqarra bihal qaum wa dhallat biha alsinatuhum. Maka ketika para sahabat Nabi tunduk kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dan lisan mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka turunlah ayat setelahnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Persis seperti apa yang mereka sebutkan, maka seperti itulah Allah firmankan di ayat kedua terakhir surah Al-Baqarah. Lalu setelah mereka katakan itu, turun lagi pelengkapnya. Turunlah ayat yang menasakh, yang menghapus beban yang mereka rasakan di ayat sebelumnya. Itulah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan semampu dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keringanan dan kemudahan di dalam menjalankan ibadah, di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang merasa berat, tidak boleh seseorang
merasa agama ini sulit dijalankan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.